Saya coba untuk merangkum ya kegiatan kali ini supaya teman-teman bisa lebih apa namanya aware lagi atau lebih dapat lagi feelnya, karena mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Dokter Indra ya terkait dengan bagaimana dressing management update dan susun tata laksana perawatan luka secara umum ya. Namun mungkin nanti kita lebih banyak ke diskusi aja secara aplikatif di layanan tatanan klinis yang biasa kita hadapi sehari-hari di baik itu di rumah sakit ataupun juga puskesmas oleh teman-teman semuanya. Izin kalau nanti suara saya agak kurang jelas, boleh interupsi ya teman-teman. Tadi sudah disampaikan, nama saya Agung Ginanjar. Saya adalah seorang perawat luka ya. Mulai dari tahun 2011 saya bergabung di Walker Center Bogor, dan kemudian saat ini saya masih bergabung juga menjadi marketing konsultan di PT Pohon Bida Medica ya. Itu adalah salah satu company atau perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan wound dressing di Indonesia khususnya teman-teman. Nah, kemudian saya masih aktif sebagai tenaga pengajar pelatihan di Indonesian ETNAP, ya, Indonesian Trauma Therapy Indonesian Education Program, yaitu program kerjasama Walker Center dan WCET Internasional ya, di mana kita mengadakan program itu sudah dari tahun 2007 sampai dengan saat ini teman-teman. Nah, kemudian juga saya aktif sebagai pengajar dan preceptor CWCCA Certified Wound Care Clinician Associate Program dari 2013 sampai sekarang. Nah, saat ini saya sebagai clinical nurse ya, sebagai ASN di RSUD daerah ya di Kota Sukabumi. Nah, ini adalah beberapa pengalaman klinis saya teman-teman saat ini menjadi membership ya, fellowship contributor untuk Diabetes Wound Expo. Insya Allah nanti kita akan adakan juga di IPP Conventional Center di Bogor ya tahun 2026 ini. Nah, kemudian bergabung di pengurus pusat INWCCA ya, menjadi membership di WCET, ASEAN Wound Council, Wood Union dan PDLP, dan juga saat ini saya sedang aktif bersama dengan tim semuanya ya di seluruh Indonesia bersama para pakar untuk kita sama-sama menyusun Pedoman Nasional Perawatan Luka ya bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti kita punya standar nasional Bapak Ibu. Walaupun memang ini adalah proses yang panjang, proses yang tidak mudah tentunya untuk tidak hanya membuat standar pedoman tetapi kita menelurkan kebijakan atau mengeluarkan kebijakan, dan mudah-mudahan harapannya ke depan nanti perawatan luka menjadi salah satu layanan kesehatan ya di negara kita yang bisa di cover oleh BPJS dengan pembiayaan tentu bukan lagi kapitasi ya teman-teman, terutama di FKTP. Itu harapannya ada pembiayaan non kapitasi di BPJS. Jadi nanti ada skema khusus pembiayaan untuk perawatan luka. Karena memang mengingat kasus luka di Indonesia ini sangat tinggi, terutama luka kronis, terutama lagi terlebih adalah luka-luka dengan diabetic foot ya. Oke. Nah, ini teman-teman seluruh foto dan video yang saya tampilkan nanti ini digunakan semata-mata hanya tujuan untuk edukasi dan peningkatan kemampuan atau kompetensi ya dari kita sebagai tenaga kesehatan. Dan memang ini kita usahakan untuk dijaga privacy dan juga aktifkan kita mengedepankan profesionalisme. Ini adalah beberapa hal yang ingin saya bahas. Ada background, ada dressing berbasis evidence based dan juga aplikatif. Nanti di studi kasus dan terakhir ada kesimpulan teman-teman. Ya. Nah, ini adalah kita membahas bermulai dari chronic wound dulu, karena kalau akut itu memang sudah sebuah hal yang biasa kita temui dan memang aplikatifnya lebih mudah teman-teman. Hanya tetapi banyak sekali kasus yang luka akut tadinya dia berubah menjadi luka kronik ya, yang tadinya hanya luka bersih clean wound menjadi luka kotor yang terkontaminasi dan tidak sedikit mengalami masalah infeksi. Nah, saya ingin meng-highlight beberapa hal yang memang berkaitan dengan chronic wound. Yang pertama biasanya ada failure to progress, proses penyembuhan luka. Jadi ada kegagalan dalam melewati fase penyembuhan luka yang kita sepakati kemarin sudah disampaikan ya oleh Dr. Indra, bahwa fase penyembuhan luka itu ada 3, mulai dari inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Nah, di setiap fase, terutama di fase inflamasi itu mengalami delay atau keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam progres penyembuhan. Ya, itu adalah karakteristik chronic wound. Biasanya dipengaruhi oleh faktor apa? Yang pertama biasanya faktor daripada optimasi pelayanan ataupun perawatan yang tidak maksimal di awal ya, atau keterlambatan kita dalam proses penanganan infeksi, atau juga kondisi sistemik pasien yang menurun ya, terutama pada pasien penderita diabetes. Contohnya kasusnya seperti ini teman-teman. Ini saya dapatkan di
layanan kesehatan di rumah sakit ya. Nah, kemudian ini akan menjadi beban yang berat terhadap layanan kesehatan atau sistem layanan kesehatan kita, terutama di negara kita di Indonesia ini, yang menjadi beban biaya yang cukup tinggi juga ya. Dan selain itu, terhadap pasien ataupun juga keluarga pasien itu akan menurunkan kualitas hidupnya ya. Kenapa? Karena memang tadi beban biaya, kemudian produktivitas, sehingga perlu hadir kita sebagai nakes yang memang bisa mengurangi beban tersebut, yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka yang mengalami luka kronik, sehingga progres proses penyembuhan lukanya bisa lebih cepat dan juga lebih optimal ya, dan juga biaya yang dikeluarkan mereka bisa cover ya, karena memang progres penyembuhannya kita bisa optimalkan dan diprediksikan waktu sembuhnya ya. Kita sudah belajar berapa kali dalam pengkajian perawatan luka bahwa luka itu bisa diprediksikan waktu sembuhnya berapa lama ya, dan itu mungkin akan menjadi salah satu penghitungan untuk biaya juga, berapa biaya yang harus dikeluarkan dengan kondisi atau mekanisme luka yang seperti itu ya. Nah, saat ini faktanya di negara kita teman-teman ya, di Indonesia tercinta ini masih sering kali kita menemukan atau bahkan hampir 80% ya, atau 70% mungkin pelayanan perawatan luka masih menggunakan konsepnya traditional wound dressing ya. Traditional wound dressing itu contohnya adalah bandage ya, gauze atau kasa, atau misalkan tule yang langsung nempel ke luka ya, contohnya seperti ini teman-teman ya. Kondisi luka granulasi dan sudah proliferasi, akan tetapi salah pemakaian penggunaan dressing dia bisa mengakibatkan masalah yang serius ya. Ini pada anak luka bakar dan memang tidak ditutup dengan proper, tidak menggunakan modern dressing ya, hasilnya seperti ini. Apa dampaknya ya? Ini akan proses penyembuhannya akan lama dan juga hasil akhirnya biasanya akan mengalami gagal sembuh ataupun juga mengalami masalah pada saat proses penutupan epitelisasinya, jadi keloid, hipertropik scar, atau bahkan kontraktur kalau luka bakar. Nah, sama halnya ini juga kasus yang saya temui di lapangan ya, pasien dengan pressure injury atau luka tekan. Nah, masih menggunakan kasa, betadine gitu ya, yang justru itu akan memperparah atau memperlambat proses penyembuhan luka dan juga memperparah keadaan luka. Kenapa? Karena kalau luka tekan nggak ditangani proses penekanannya, nggak dilakukan mobilisasi, dan tidak dilakukan pemilihan dressing yang sesuai, itu akan memperburuk kondisi dan makin lama makin parah lukanya ya. Nah, biasanya dressing yang tradisional ini tidak bisa mengabsorb luka, sehingga lukanya cenderung eksudatif, cenderung banyak cairannya, dan dia bisa rembes. Sehingga apa? Sehingga penggantian balutan biasanya dilakukan setiap hari teman-teman. Nah, bedanya nanti dengan modern dressing itu tidak membutuhkan penggantian balutan yang terlalu sering. Nanti akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap kualitas hidup pasien dan juga terhadap biaya atau kos yang dikeluarkan. Itu teman-teman ya. Dan apalagi biasanya nyeri tadi. Karena apa? Karena lengket pada saat ganti balutan teman-teman. Ya, lama gantinya, lengket. Nah, itu yang menjadi problem saat ini. Nah, sehingga teman-teman, ini tidak bisa kita hindari. Ada namanya evidence based dressing atau dressing yang berbasis evidence based practice, atau mungkin teman-teman mengenalnya dengan modern dressing atau modern wound dressing ya. Nah, ini manajemen perawatan luka saat ini sedang berkembang cepat ya, dekade terakhir ini teman-teman. Karena apa? Karena memang tadi terlalu banyak kasus luka kronik yang tidak atasi dengan baik, terlalu banyak masalah yang dihasilkan, dan terlalu banyak biaya sebagai pembiayaan jaminan kesehatan nasional kita. Sehingga apa? Harus terjadi sebuah perpindahan, sebuah perubahan yang memang harus terjadi, yaitu perubahan dari traditional dressing menjadi evidence based atau modern wound dressing ya, atau misalkan kita mau menyebutnya ya seringnya modern wound care gitu teman-teman. Oke. Nah, apa itu evidence based dressing dan apa bedanya dengan tadi traditional dressing? Evidence based dressing itu adalah dia mampu menciptakan moist wound environment atau moist wound healing, kondisi lukanya menjadi lembab ya, sehingga support autolysis debridement ya, yaitu adalah sifat alami tubuh dengan mengeluarkan atau membuang jaringan mati dengan sendirinya ya.
kemudian mengurangi nyeri dan trauma pada saat ganti balutan. Ya, mampu menyerap eksudat, dia bisa mengurangi infeksi karena ada beberapa dressing yang mengandung atau memiliki sifat antibakteri atau antimikrobial dressing kita sebutnya. Ya, kemudian less frequent dressing change, ya, sehingga perubahan atau penggantian balutan itu tidak harus lagi setiap hari teman-teman. Ya, biasanya kita nilai sesuai dengan kondisi luka, semakin lukanya eksudatnya lebih sedikit, maka penggantian balutan juga biasanya akan lebih jarang. Ya, biasanya kalau luka sudah merah, apalagi sudah terjadi atau terbentuk epitelisasi, bisa mungkin 5 hari, 4 hari, atau bahkan 6 hari gitu ya, tergantung daripada kondisi balutan si pasien. Nah, jadi kita mengubah persepsi yang biasanya ya penggantian balutan dilakukan penggantian setiap atau sehari sekali atau setiap hari ya, tidak lagi di perawatan luka modern itu dilakukan karena memang dressing yang kita gunakan itu juga membutuhkan waktu untuk dia bisa memperbaiki keadaan jaringan luka ya, itu yang memang minimal sekali itu 2 hari ya, jadi per 2 hari sekali minimal penggantian balutan itu dilakukan. Ya, biasanya rata-rata penggantian balutan di modern dressing itu antara 2 atau 3 hari ya, teman-teman. Tergantung lagi kondisi lukanya. Ya. Dan memang ini lebih mempercepat proses penyembuhan luka jika dibandingkan dengan traditional dressing, dan tentu ini akan menambah atau meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, syarat daripada modern dressing teman-teman itu harus ditutup secara oklusif. Ya, oklusif secara tertutup. Ya, kalau misalkan di package ya menggunakan cohesive bandage atau crepe bandage atau elastic bandage, tergantung. Ya, atau menggunakan stocking. Ada beberapa juga yang seperti itu. Ya, intinya luka itu harus ditutup. Atau misalkan pada pressure injury menggunakan foam, fiksasi menggunakan plester atau transparan film seperti ini ya teman-teman. Tujuannya kenapa? Yang pertama adalah agar lukanya lembab. Yang kedua kenapa pakai foam? Itu supaya terjadi offloading ya. Offloading itu mengurangi tekanan yang ditimbulkan karena penekanan tadi ya, pada pressure injury-nya. Yang ketiga kenapa pakai transparan film teman-teman? Karena transparan film ini berfungsi sebagai dia untuk melindungi, baik melindungi balutan yang ada ataupun juga melindungi bahan balutan ya, atau primary dressing yang ada di bawahnya. Jadi kalau misalkan ini dia katakanlah misalkan dari sini keluar kotoran ya, nah ini nggak langsung ke dressingnya, sehingga penggantian balutan nggak lagi setiap hari. Karena kalau misalkan nggak dilakukan sehari sekali atau 2 hari sekali atau sehari 2 kali ya, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini adalah Wund algorithm yang memang kita sepakati ya, sesuai dengan pendapat daripada atau teori yang dihasilkan oleh seorang dokter bernama Josh De Winters ya, tahun 1962, sehingga dia dikenal sebagai the father of moist wound healing ya. Nah, ini kemudian menjadi salah satu center moist wound healing ini. Kenapa menjadi center? Karena ini menjadi faktor kunci terhadap keberhasilan progres proses penyembuhan luka ke depannya. Nah, kemudian ya, hal-hal lain yang memang bisa berperan dalam proses penyembuhan luka itu bisa terjadi optimal, salah satunya adalah wound hygiene. Ya, wound hygiene itu adalah menjaga atau membersihkan luka secara optimal. Kemudian juga pembuangan jaringan mati, kemudian sudah disampaikan ya oleh Dr. Indra, debridement, mulai dari autolytic debridement sampai dengan surgical debridement ya. Bahkan ada enzimatik dan biologikal yang mungkin belum populer di negara kita ya, enzimatik atau biologika menggunakan maggot. Nah, kemudian juga ada biofilm atau infeksi yang harus ditangani ya, itu biasanya masuk ke dalam time, tisu dan infection control. Kemudian absorb eksudat jika lukanya terlalu banyak eksudat atau terlalu moist, terlalu basah. Dan juga kalau misalkan lukanya terlalu kering, maka dia harus dimoisten, harus dilembabkan. Dengan apa? Dengan dressing yang mampu menciptakan kelembaban. Kalau misalkan lukanya terlalu dalam atau ada kedalaman atau undermining, maka harus kita filling atau kita kasih masuk ke dalam ya. Kayak misalnya apa tampon atau apa, tetapi dalam hal ini tentu tampon yang memang bersifat dia tidak merusak terhadap jaringan granulasi. Ya, kalau dulu tampon pakai kasa, nah sekarang ganti tamponnya menggunakan misalnya apa? Katakanlah menggunakan foam atau kalsium arginate.
Nah, ini adalah aplikasi dari Motion Healing pada luka bakar, teman-teman. Nanti ini juga ada case-nya, saya tampilkan hasil akhirnya seperti apa. Tetapi saya ingin notice di sini bahwa ketika luka itu dalam kondisi lingkungan yang lembab, yang pertama dia akan mengurangi infeksi, akan mengurangi terjadinya trauma. Dia meningkatkan proses autolitik, jadi jaringan mati yang ada di permukaan luka itu bisa hilang. Ya, kemudian terjadinya proses growth factor, ya. Jadi growth factor pada luka, penyembuhan luka di fase proliferasi, dan juga ya terjadi sintesa kolagen dan pertumbuhan pembuluh darah baru atau angiogenesis, serta tidak lengket pada saat ganti balutan, tidak nyeri, tidak trauma, gitu ya. Nah, dalam proses kita untuk nanti bisa menentukan atau memilih balutan luka, ini ada beberapa hal yang saya selalu sampaikan di awal. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya kita menyiapkan wound bed preparation atau persiapan dasar luka ketika kita ketemu warna dasar luka kuning dan hitam. Makanya tujuannya adalah untuk menghilangkan jaringan mati dengan cara apa? Dengan cara diautolisis tadi, sehingga dengan autolisis bisa keangkat jaringan mati karena kondisi lingkungan luka yang lembab. Jadi dalam pemilihan balutan biasanya saya tentukan di awal, oh kenapa saya memilih balutan jenis ini, kenapa saya menentukan pilihan balutan jenis ini, karena saya punya tujuan yaitu untuk melembabkan, untuk menghilangkan bagian dari jaringan mati yang ada di permukaan luka. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ada tujuan spesifik yang utama juga, yaitu adalah untuk melembabkan luka. Karena kalau untuk mengontrol infeksi atau infection control. Ya, karena ini biasanya luka kronik tadi adalah luka yang terinfeksi, teman-teman ya, sehingga kita harus di situ melakukan upaya untuk pencegahan infeksi, walaupun misalkan kita kombinasi dengan antibiotik sistemik, baik itu oral ataupun parenteral, tetapi kita optimalkan juga di penggunaan antimikrobial dressing di awal. Ya, jadi target 2 minggu sampai 1 bulan pertama perawatan luka adalah yang pertama menghilangkan jaringan mati, adalah yang kedua adalah untuk infection dan inflamasi kontrol. Ya, agar apa? Agar prosesnya nanti siap tumbuh. Jadi warna merah nih teman-teman. Kalau luka sudah merah, dia tinggal tunggu granulasi dan epitelisasi. Nanti terakhir dia akan berwarna pink menjadi epitelisasi. Ya. Nah, dalam pemilihan dressing ini yang sering salah di kita tidak memahami komponen dari dressing serta fungsi dari dressing yang ada. Jadi dalam proses pemilihan dressing itu ada 3. Yang pertama adalah primary, secondary, dan terakhir adalah fiksasi. Primary itu adalah yang langsung nempel ke area luka, secondary itu di atas primary untuk melindungi si primary tadi, dan fiksasi adalah untuk memfiksasi, menjaga agar balutan tersebut masih bisa bertahan selama 2-3 hari. Gitu ya teman-teman. Nah, kesalahan di kita secondary, contoh misalkan yang secondary apa kasa. Kasa itu dijadikan sebagai primary. Nah, sekarang itu ada beberapa advanced wound dressing atau tadi evidence based dressing, ya, atau modern dressing, apalah kita nyebutnya ya teman-teman. Ada foam, hidrogel, zinc film, antimicrobial dressing. Contohnya ada silver dressing, hidrocolloid, hydrofiber, silikon, kalsium arginate, NPWT, dan offloading. Jadi ini adalah komponen atau item dressing yang memang mungkin harus sering nanti kedepannya oleh teman-teman, baik yang di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas, untuk dikenali dan diaplikasikan langsung ke pasien. Ya, yang pertama adalah kita dalam proses perawatan luka, kita mengenal ada istilahnya 3M teman-teman. Jadi sebelum memilih topical terapi, ada 2M sebelumnya, yaitu mencuci luka dan membuang jaringan mati. Nah, pencucian luka ini menjadi krusial. Kenapa? Karena luka akan siap untuk diberikan kondisinya dia pertumbuhan jaringan baru ataupun juga diberikan dressing ya, apabila luka tersebut sudah bersih. Jadi bersih ini menjadi syarat ya, luka tersebut bisa tumbuh nantinya jaringan barunya. Ya, kemudian yang selanjutnya pencucian luka ini memang kalau di kita populernya gitu ya menggunakan NaCl. Nah, di sini NaCl atau saline itu memang dia salah satu komponen dalam wound cleansing. Ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya apa? Dia low toksisitas. Jadi tidak ada toksisitas yang ditimbulkan karena oleh si salin ini atau NaCl ini. Jadi tidak bisa merusak, tidak mengakibatkan kerusakan jaringan baru atau proliferasi. Tetapi teman-teman, ini tidak bisa membunuh atau mengurangi burden atau bakteri yang ditimbulkan di area luka. Ya. Nah, jadi tidak ada wound antiseptiknya, katakanlah demikian. Dan juga biasanya ya, jangan NaCl ini kan kebiasaan di kita tuh NaCl
pagi, kemudian kalau ada sisa besoknya masih digunakan lagi gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan menjadi media yang efektif untuk pertumbuhan bakteri. Jadi kalau udah lebih dari 24 jam aerosol itu nggak boleh digunakan kalau dia sudah dalam keadaan terbuka gitu ya. Nah, ini harus digarisbawahi, hati-hati teman-teman apalagi yang di klinis. Kemudian steril water. Steril water boleh nggak digunakan? Boleh ya. Untuk apa? Untuk mengurangi bakteri. Dia tidak toksik, tetapi memang tidak ada aktivitas membunuh kuman dan bakteri yang dihasilkan. Jadi tidak jadi sebagai wound antiseptik. Kemudian tap water. Nah, ini tap water ya, contohnya misalkan air keran atau air yang sudah dimasak atau air mineral, itu juga bisa digunakan sebagai pencucian luka ya. Tetapi memang teman-teman lagi-lagi itu memang harus betul-betul bersih karena biasanya mengandung antimikrobial atau antibakteri, mengandung bakteri juga. Nah, kemudian apalagi ada namanya sabun cuci luka. Sabun cuci luka ini memang bagus untuk menghilangkan bakteri, akan tetapi ya dia bisa apa istilahnya toksik juga pada sabun-sabun tertentu. Makanya memang kita harus memilih sabun yang spesifik yang memang non toksik teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi povidone iodine. Ini yang sering kita temui ya. Luka masih disiram pakai povidone iodine. Itu sekarang sudah tidak bisa diaplikasikan apalagi jika digunakan dalam jangka waktu yang berkepanjangan karena memang dia sangat toksik atau bisa merusak terhadap jaringan yang sehat atau granulasi. Tetapi memang secara efektivitas terhadap bakteri dia bisa membunuh bakteri spektrum luas. Artinya ada aktivitas antibakterial di situ. Nah, kemudian ini beberapa yang memang sering dan menjadi problem adalah H2O2 nih teman-teman. Jadi H2O2 ini tidak bisa membunuh bakteri tetapi dia sangat sitotoksik, sangat merusak terhadap jaringan yang sehat dan itu bisa menghambat penyembuhan luka. Terus apalagi PHMB. PHMB bagaimana Pak? PHMB ini aktif ya untuk membunuh bakteri, kuman ya dan jamur, virus, tetapi memang tidak menyebabkan toksik. Nah, tetapi memang kandungan PHMB-nya biasanya rata-rata itu 0,1%. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di kemasan ada yang 0,5, 0,05, 0,1 atau 0,2%. Nah, itu tergantung dari masing-masing produknya ya. Nah, itu penggunaan PHMB. Sebentar ya. Baik, izin saya lanjutkan teman-teman. Nah, kemudian ada lagi apa? Octanidin. Octanidin ini bisa untuk mengurangi bakteri ya, dan dia juga non toksik serta dia bisa mengurangi atau menghilangkan biofilm. Ya, biofilm ini adalah lapisan bakteri yang sudah mati dan dia membentuk lapisan ya, membentuk matrik dan itu biasanya tidak bisa ditembus oleh antibiotik. Ya, makanya lebih baik dicegah dan dihilangkan, dibuang ya, kemudian dicegah untuk muncul lagi. Dan selanjutnya adalah HOCl atau hipoklorous acid ya teman-teman. Ini yang masih sedikit ya, mereknya ada di Sigpro gitu ya. Nah, itu salah satu antibakterial juga. Ya, non irritating. Jadi tidak merusak jaringan mati, tidak merusak jaringan sehat dan juga dia sangat aktif ya dalam membunuh kuman dan bakteri. Jadi ini adalah cairan-cairan yang direkomendasikan. Nah, tetapi tadi balik lagi, jika kita menemukan kasus luka yang luas, kasus luka yang katakanlah misalnya kronik gitu ya. Nah, biasanya kan kalau cuci pakai bahan-bahan ini lumayan harganya teman-teman. Kalau misalkan kita NaCl 500 ml dapat 15.000, mungkin PHMB 500 ml udah dapat 300.000 gitu ya harganya, atau 100 atau 200.000 gitu. Nah, itu sangat jauh sekali. Nah, makanya saya ke pasien di klinik biasanya yang saya aplikasikan adalah
pertama pencucian dulu, mau menggunakan NaCl boleh, menggunakan tap water boleh, menggunakan apa namanya tadi normal salin boleh atau steril water boleh. Nah, tetapi pada tahap akhir selesai pencucian itu semua kan pakai sabun, pakai air mineral misalkan, sabun cuci luka tentunya teman-teman. Nanti dibersihkan, dibilas, keringkan. Setelah itu baru saya menggunakan ini wound antiseptik ini yang memang tidak toksik tadi. Ada PHMB, kemudian octanidin atau HOCl. Nah, ini pilihannya seperti itu teman-teman. Untuk apa? Untuk menjaga cost efektifnya. Karena kalau misalkan kita gunakan dari awal menggunakan PHMB itu juga bagus, tetapi tadi ingat biaya yang dikeluarkan pasti juga tinggi. Itu ya. Nah, tadi sabun cuci luka ini adalah antiseptik berbahan dasar alami. Karena ada beberapa sabun misalkan yang tidak direkomendasikan untuk digunakan terutama pada luka yang sudah ada jaringan granulasi. Kenapa? Karena dia bisa mengakibatkan toksisitas atau merusak terhadap sel fibroblast untuk menghambat pertumbuhan jaringan yang baru. Nah, yang direkomendasikan ini adalah metcofazin sabun cuci luka ya teman-teman. Ini sangat bagus sekali dan efektif untuk membantu proses penyembuhan luka secara baik ya. Dan kemudian masuk ke dressing yang sering kita temui nih teman-teman. Biasanya ada apa? Ada gauze atau kasa. Kasa ini biasanya digunakan sebagai primary, sementara harusnya kasa digunakan sebagai secondary. Secondary itu artinya nggak boleh langsung nempel ke luka. Ya, kalau misalkan nempel ke luka langsung, biasanya dampaknya apa? Dampaknya biasanya terjadi proses ada namanya adalah adesi atau perlengketan. Nanti lengket menjadi lukanya trauma. Luka yang sudah proliferasi tadi berubah lagi atau kembali lagi balik lagi ke fase inflamasi. Nah, itu nggak boleh. Nah, kemudian bisa menyerap eksudat sedikit sampai sedang saja. Kalau eksudatnya banyak tentu nggak bisa diserap oleh kasa ini teman-teman. Dan juga kasa bisa digunakan sebagai mechanical debridement. Mechanical debridement itu adalah membuang jaringan mati dengan teknik menggosok kasa di permukaan luka pada saat pencucian atau setelah pencucian luka. Nah, ini jenis kasa yang mungkin bisa teman-teman lebih pilih atau lebih direkomendasikan. Ada kasa biasa yang ada serabutnya seperti ini, ada apa namanya? Ada rongganya, ada juga kasa non woven. Ya. Non woven ini udah mulai banyak terutama di online kita dapati teman-teman, ya. Nah, ini yang memang kalau misalkan nggak ada sama sekali kasa atau balutan luka atau dressing primer, ya setidaknya kita gunakan kasa inilah, ya, untuk menghindari terjadinya trauma atau lengket di permukaan luka. Gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah hydrocolloid dressing. Hydrocolloid ini adalah bentuknya menyerupai kulit, teman-teman, terbuat dari NaCMC atau natrium karboksilmetylselulose ya. Nah, ini adalah bahan yang memang dia bisa menciptakan kelembaban, yaitu ditempel di permukaan luka. Dia waterproof ya, anti air dan adhesif dan juga oklusif ya, dan juga bisa digunakan sebagai periwound skin protection ya. Kemudian menurunkan inflamasi pada kulit sekitar luka. Jika terjadi inflamasi, kemerahan, bengkak di sekitar luka ya, nyeri, panas, nah itu bisa diturunkan kondisi tersebut dengan menggunakan hydrocolloid ini di sekitar lukanya. Nah, biasanya hydrocolloid ini digunakan untuk luka yang sudah bersih atau luka yang masih ada jaringan kuning ya di stadium 1 atau juga stadium 2 ya. Kenapa nggak bisa di stadium 3-4? Karena kalau stadium 3-4 biasanya banyak eksudat, dan kalau banyak eksudat nggak bisa diabsorb, nggak bisa diserap oleh si hydrocolloid ini ya. Kemudian biasanya ini digunakan untuk yang non-infected wound ya. Kemudian bisa juga untuk mengisi ya atau memenuhi luka yang berongga. Ya, contohnya kayak gini nih, luka yang memang dia ada dehisensi ya, post operasi, bisa menggunakan proteksi periwoundnya ya menggunakan hydrocolloid ini. Ya. Dan hati-hati pada saat melepas daripada si hydrocolloid pada saat ganti balutan luka. Kenapa? Karena memang dia bisa mengakibatkan kerusakan di permukaan epitelnya atau permukaan kulit. Karena tadi lengket atau adhesif tadi, sehingga harus sangat ekstra hati-hati teman-teman ya. Sama halnya ketika kita melepas plester kayak gitu. Cuman biasanya kalau hydrocolloid, kalau dia yang bagus permukaan lukanya yang kering gitu, tidak ada eksudatnya, itu biasanya malah semakin lama malah semakin kuat
gitu ya. Nah, ini hidrokolit juga digunakan sebagai bahan balutan atau bahan daripada colostomy bag. Jadi colostomy bag atau stoma bag itu kan ada yang warna coklatnya. Nah, itu bahannya adalah hidrokolit juga sama. Gitu teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah transparan film dressing. Transparan film dressing ini bentuknya ada yang sama persis kayak plester roll gitu ya. Ada juga yang dia ada paddingnya, biasanya untuk luka-luka yang pasca operasi, teman-teman ya, pasca operasi sesar atau misalkan laparotomi eksplorasi atau APP gitu ya. Nah, itu biasanya pasien direkomendasikan untuk menggunakan transparan film yang ada paddingnya. Kenapa? Karena yang pertama tujuannya adalah untuk melindungi supaya tidak terkontaminasi karena ini waterproof. Jadi kalau misalkan kena cipratan air, kena debu dari luar dari sekitaran itu nggak nempel, nggak masuk ke area luka, ya. Terus yang kedua, kenapa harus transparan film, nggak plester biasa? Adalah untuk memudahkan kita melakukan observasi. Jika ada masalah, jika ada kotoran atau jika ada rembesan gitu ya, ada pendarahan, itu akan mudah sekali diidentifikasi karena transparan juga. Dan dia waterproof tadi ya teman-teman, dan juga hati-hati saat melepasnya karena sama kayak hidrokolit tadi, dia nempel ya. Dan memang transparan film itu aslinya dia tidak memiliki absorben itu, jadi tidak bisa menyerap eksudat. Jadi biasanya digunakan pada derajat 1 ya, inflamasi atau juga sebagai fiksasi ya, seperti halnya tadi pada pasien pressure injury. Nah, fiksasinya menggunakan transparan film ini. Oke. Nah, ada juga ini teman-teman, ya menarik. Jadi ada namanya transparan film yang dia sebagai skin barrier. Jadi dia sebagai spray, ya. Jadi bentuknya spray. Nanti spraynya ini akan membentuk lapisan transparan film. Contohnya misalkan yang dari 3M itu Cavilon, terus Mielion, masih sedikit sekali brand yang membawa ini, ya. Gitu. Jadi tujuannya adalah untuk memproteksi periwound skin atau peristomal, ya, peristoma skin, kulit sekitar stoma. Dan juga digunakan pada luka derajat 1 dan lebih mudah diaplikasikan mengikuti kontur kulit. Misalkan daerah kulit yang lipatan itu kan kalau ditempel pakai transparan film itu agak susah. Nah, makanya ada namanya transparan film spray ini. Nah, selanjutnya ada hidrogel. Hidrogel itu adalah balutan atau kita kenal dengan oil water base karena bahan dasar utamanya adalah air, ya, dan dia juga mengandung serat polimers. Jadi polimers ini untuk mengikat air tersebut agar tidak semuanya larut ke eksudat gitu teman-teman. Tetapi tetap hidrogel ini difungsikan untuk menghidrasi, ya, menghidrasi luka yang kering, yang keras, ya, warna dasar hitam biasanya. Untuk apa? Untuk dia supaya lembab, supaya nanti terjadi autolysis debridement, ya. Kemudian, ya, hidrogel ini juga biasanya digunakan pada eksudat yang sedikit. Ya, kalau misalkan oksudatnya banyak, itu kenapa nggak direkomendasikan menggunakan hidrogel? Karena nanti akan menambah jumlah eksudat di luka. Ya. Dan kemudian jangan digunakan pada luka yang infeksius atau biasanya luka yang terinfeksi adalah luka yang banyak eksudatnya. Makanya tadi kenapa hidrogel nggak direkomendasikan pada luka yang eksudatif. Kemudian ya, gunakan pada luka yang dry, yang kering dari soda ya, dan juga tentunya akan dia mengurangi nyeri pada luka bakar terutama derajat 2. Derajat 1 dan 2 jika digunakan hidrogel itu nyerinya akan berkurang karena ada apa? Ada efek sensasi dingin di permukaan luka. Nah, akan tetapi ya teman-teman, hidrogel ini hati-hati penggunaannya karena dia bentuknya adalah air. Dan ketika air itu ditaruh di permukaan, dia akan mengalami sifat evaporasi atau penguapan. Sehingga apa? Sehingga setelah menggunakan hidrogel di atasnya misalkan menggunakan padding atau kasa atau kalsium arginate, di atasnya lagi wajib menggunakan. Ya, kenapa? Karena untuk mencegah agar tidak terjadi evaporasi atau penguapan yang mengakibatkan si hidrogel ini hilang di permukaan luka gitu ya. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kalsium arginate. Kalsium arginate ini adalah berfungsi untuk menyerap eksudat ya, dari sedang sampai dengan banyak, tapi tidak bisa pada eksudat yang sangat banyak. Dan juga dia memiliki agen hemostatik untuk pendarahan minor
Tapi kalau pendarahan yang besar atau yang ini ya luas, itu memang agak sulit juga menggunakan kalsium arginate, teman-teman ya. Jadi untuk menghentikan pendarahan, terutama pada luka kanker atau luka-luka yang memang pasien mengalami infeksi atau dia diberikan pengencer darah, nah ini efektif sekali menggunakan kalsium arginate. Ya. Kemudian cara pemotongan atau penggunaan kalsium arginate, hati-hati teman-teman karena dia bisa menyerap dan menarik eksudat. Kalau misalkan di permukaan luka, harus hanya permukaan luka saja. Nggak boleh kena ke kulit sekitar luka. Kenapa? Karena nanti bisa mengakibatkan maserasi, mengakibatkan lecet pada kulit sekitar luka. Yang nanti ke depannya bisa mengakibatkan masalah. Nah, selanjutnya modern dressing adalah foam dressing. Foam dressing ini mungkin sering teman-teman temui ya di lapangan, terutama jika digunakan pada pressure injury. Nah ini foamnya macam-macam, tapi kalau misalkan bentuk-bentuk begini teman-teman memang ini difungsikan untuk kasus luka pressure injury atau luka tekan sesuai dengan anatomis tubuhnya ya. Ada yang di heels atau di sacrum, ada yang di trochanter atau misalkan di area-area di kepala di sini belakang ya. Dan itu memang didesain gitu ya, si pabriknya membuat yang seperti ini. Akan tapi pada umumnya kita sering menemui yang bentuknya kotak seperti ini, ukurannya bisa 10 kali 10 cm atau 10 kali 20 cm gitu ya, tergantung. Nah, ini bisa berfungsi untuk menyerap eksudat ya, sedikit, sedang, sampai dengan banyak atau bahkan sangat banyak. Kemudian dia bisa mengontrol hipergranulasi, teman-teman. Jadi kalau misalkan lukanya sudah mulai merah, sudah terjadi granulasi, ini bisa dikontrol dengan kalsium arginate. Jadi dihentikan proses granulasi pertumbuhannya. Kenapa nggak boleh hipergranulasi? Karena bukan granulasi lagi, melainkan adalah epitelisasi, yaitu kulitnya nyebrang, nutup gitu. Boleh foam ini, walaupun dia bisa menyerap eksudat sangat banyak, tetapi kalau untuk penyerapan eksudat mungkin bisa disubstitusi dengan yang lain, kasanya dibanyakin atau misalkan pakai orthopedic wall. Biasanya lebih prefer untuk kondisi luka yang sudah terjadi granulasi dan epitelisasi. Ya, kalau epitelisasi penting agar granulasinya rata, epitelisasinya cepat tumbuh atau cepat nyebrang. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah silver dressing. Tadi saya di awal sempat menyebutkan ada namanya antimicrobial dressing. Nah, antimicrobial dressing yang sering kita gunakan adalah silver dressing ini, teman-teman ya. Fungsinya untuk mengurangi bakteri ya, membunuh bakteri di permukaan luka, atau juga ada yang mengikat bakteri atau bakteriosis. Mikrobial itu berbeda-beda, tetapi khusus untuk silver dressing dia membunuh bakteri atau bakterisidal. Ya, jadi dia masuk menembus ke dinding sel bakteri. Ya, dan itu terjadinya lebih cepat jika dibandingkan dengan ya. Penggunaan silver dressing ini tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena dia bisa mengakibatkan toksisitas tadi. Jadi biasanya ada evaluasi setiap 2 minggu, silvernya dievaluasi apakah efektif atau tidak. Kalau sudah efektif, berhenti infeksinya, hentikan penggunaan silvernya. Kalau misalkan ada efektivitas tapi masih ada infeksi, lanjutkan maksimal 1 bulan ya atau lebih sesuai dengan kondisi klinis pasien. Atau misalnya nggak ada efek sama sekali, setelah 2 minggu hentikan silver itu. Ya teman-teman. Nah, silver ini biasanya diimpregnated baik di kasa ataupun juga bukan di kasa, di foam, di kalsium arginate ataupun juga di gel ataupun juga di salep ya, di krim. Nah, ini adalah colloidal silver, yaitu nanosilver teknologi untuk wound infection atau luka yang infeksi. Jadi dia masuk ke dalam inti sel. Inti sel kemudian nanti dia mengakibatkan kerusakan ya pada inti sel dan akhirnya sel tersebut mati. Ya, jadi namanya bakterisidal. Jadi stronger bactericidal effect. Jadi sangat efektif untuk membunuh bakteri. Nah, ini adalah contohnya metclofazine silver, teman-teman, dengan kandungan nanosilver adalah 50 ppm. Nah, selanjutnya tadi di awal saya sampaikan bahwa ada namanya povidone iodine yang efektif untuk membunuh bakteri. Akan tetapi tadi penggunaan povidone iodine itu harus diselaraskan dengan kondisi luka agar dia tidak toksik, tidak merusak jaringan yang sehat. Nah, makanya di sini ada namanya kadexomer iodine, yaitu kandungan kadexomer iodine 0,9% saja yang memang dia diperuntukkan untuk luka infeksi.
dan dia juga bisa absorb ya, mengandung iodin ya, dan juga dia bisa digunakan ya untuk membunuh kuman dan bakteri. Jadi sebagai antimikrobial dressing. Nah, yang berikutnya adalah zinc cream metcofazin. Dia bisa menciptakan kelembaban pada luka, support autolysis, mempercepat pertumbuhan jaringan baru. Ya, ini adalah penemuan yang dilakukan oleh Ibu Ida Sari Sigitarja ya tahun 1998, bentuknya salep. Jadi kalau tadi hidrogel adalah oil water base, kalau ini salep adalah oil base teman-teman ya. Kandungannya ada zinc oxide, chitosan untuk yang reguler, kemudian ada hyaluronic acid untuk yang merah, yaitu untuk mempercepat proses pertumbuhan jaringan baru atau granulasi, dan juga ada silver yang tadi ya, yang untuk infeksi. Nah, kemudian ada lagi silikon dressing. Mungkin ini agak-agak asing ya, ataupun belum populer di kita, terutama di wound care gitu ya. Kok ada silikon yang difungsikan sebagai dressing? Ada, yaitu untuk mencegah traumatic dressing chance. Jadi biar dia tidak terjadi proses kerusakan, terutama pada saat luka sudah terjadi epitelisasi. Nah, ada silicone wound contact layer ya. Jadi ada kasus nih, saya luka pada anak, kemudian ini sebetulnya lukanya awalnya sudah mengecil sekali, akan tetapi dia anaknya aktif, kemudian kalau misalkan anak kan cenderung lebih mudah rusak jaringannya ya, sehingga kita membutuhkan sesuatu untuk melindungi epitelnya. Nah, salah satunya menggunakan silicone wound contact layer. Jadi lukanya mengecil ya teman-teman, mungkin ini adalah perbandingannya ya, dari tanggal 14 ke tanggal 18, 4 hari penggantian balutan. Luka granulasinya rata, rapi gitu, epitelnya sudah mulai terbentuk, dan tadi yang lecet-lecetnya juga hilang, berkurang gitu ya. Nah, kemudian ada lagi collagen matrix dressing ya. Kolagen ini adalah biasanya digunakan untuk luka-luka yang susah sembuhnya ya, yang luka yang lama sembuhnya. Nah, boleh supportnya dengan menggunakan collagen dressing. Tujuannya adalah support proliferasi, yaitu granulasi dan epitelisasi. Biasanya digunakan pada warna dasar luka merah. Hati-hati ya menggunakan kolagen itu, jangan luka masih kuning, hitam, apalagi ya menggunakan kolagen. Kenapa? Karena biayanya ini cukup mahal Bapak Ibu ya. Per lembar ke ini bisa sampai 300-400 ribu ya. Ada juga stimulan yang lotion ya. Kolagen yang lotion ini juga efektif dan memang lebih cost efektif ya, lebih murah gitu. Bukan lebih murah, tetapi memang bisa digunakan berkali-kali. Kalau yang lembaran itu hanya sekali pakai habis teman-teman ya. Jadi hitungannya sangat mahal sekali ini. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi dressing ya. Bagaimana kita mengaplikasikan menggunakan dressing yang sudah barusan saya sampaikan ke kasus luka secara klinis di lapangan yang sering kita temui, terutama luka-luka kronik ya, ataupun juga pada luka akut yang memang berubah menjadi luka kronik. Contohnya ada luka infeksi yang mengalami luka pas operasi yang mengalami infeksi. Nah ini ya, jadi teman-teman, salah satu aplikasi penggunaan modern dressing itu harus oklusif, harus menciptakan lembab, harus antimikrobial, dan juga sebagai proteksi. Ya, pada luka persa injury dia harus bisa memproteksi dari urin atau feses. Ya, contohnya kasus lukanya seperti ini, apa yang diaplikasikan? Pertama adalah zinc cream tadi, metcofazin yang reguler, kemudian kalsium arginate sebagai absorben, ya. Kemudian menggunakan foam sebagai offloading dan juga sebagai absorben juga, ya. Kemudian terakhir menggunakan fiksasi menggunakan transferan film. Nah, yang gambar yang paling ujung, kenapa menggunakan diapers, ya? Ini mungkin yang agak aneh teman-teman. Sebetulnya diapers itu hanya sebagai proteksi aja. Kalau misalkan nanti ada feses atau urin yang lewat gitu ya, itu nggak langsung ke balutan luka walaupun tadi sudah pakai transparan film. Dan kedua biar dia empuk, jadi ada bantalan gitu. Jadi mengurangi risiko beban juga atau tekanan yang ada di area luka sehingga lukanya nanti progres penyembuhannya lebih baik. Nah, kemudian offloading yang lain adalah pada luka diabetes. Ini seringkali kita temui pada luka diabetes yang mengalami kelainan atau kerusakan bentuk kaki. Nah, jadi bentuk kakinya terjadi deformitas gitu ya. Nah, makanya kita harus fiksasi menggunakan offloading atau dressing yang bisa mengoffloading atau mengurangi tekanan. Salah satunya sama adalah foam kita gunakan di situ. Kemudian foamnya didobel teman-teman ya, dibolongin kemudian didobel. Tujuannya adalah untuk memfiksasi dan juga untuk mengurangi beban atau tekanan pada kalus atau kapalan yang notabene kalus itu sering muncul kembali ya, pasti dibersihin muncul lagi sehingga lukanya lama nggak nutup-nutup.
Nah, ini pada luka bakar tadi ya, mengaplikasikan zinc cream atau meclofazine silver. Kenapa saya pakai yang silver? Karena biasanya di awal ya ada risiko infeksi, makanya kita dengan kondisi luka yang gambar awal ya, ini adalah superficial atau partial thickness ya, stadium 2 teman-teman, luka bakar pada area wajah ya. Pasti ada inflamasi, bengkak ya, terutama bengkak ya. Ini yang inflamasi. Kunjungan kedua sudah berkurang bengkaknya. Kunjungan ketiga makin hilang, kunjungan keempat sudah selesai. Sudah terbentuk epitelisasi basale. Kalau sudah begini teman-teman, insya Allah biasanya hasilnya bekas lukanya minimal, proses penyembuhannya sangat cepat gitu ya, dan juga pasiennya tidak nyeri pada saat ganti balutan. Itu yang kita harapkan ya. Nah, makanya kenapa saya tadi di awal bilang wajib menggunakan burn dressing itu karena ini. Kalau kasus luka di wajah, kalau misalkan dia meninggalkan sisa atau meninggalkan bekas luka ya, itu sangat sangat sayang sekali, apalagi pasiennya masih muda kayak gini. Ya. Nah, selanjutnya ini pada luka post operasi ya. Dia dehisen. Dehisen kita fiksasi menggunakan kasa, kemudian menggunakan plester, terakhir menggunakan atau juga bisa menggunakan foam. Dan hasilnya nanti biasanya kalau sudah dilakukan manajemen perawatan luka, dehisennya nanti mulai mengecil, lubangnya mengecil, terpenuhi atau tumbuh jaringan granulasi dan lama-lama lukanya akan menutup seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, tadi juga saya gunakan ya, ini metode lain. Kenapa saya pakai hidrokoloid nih teman-teman di sekitar lukanya? Karena untuk proteksi atau skin protection tadi. Agar apa? Agar lecetnya tidak bertambah, agar tidak terjadi maserasi. Gunakan perlindungan menggunakan hidrokoloid, baru kasih kalsium alginate. Oh ya, zinc cream dulu tadi, meclofazine reguler, kalsium alginate, kemudian foam dibolongin sebagai offloading juga. Terakhir fiksasi. Ya. Ini juga sama. Oke, nah ini saya mengaplikasikan meclofazine silver ya, karena kondisi lukanya infeksi. Nah, ini juga tadi teman-teman ya, kunjungan berikutnya, dan hasilnya lihat signifikan ya, jadi mengecil, kemudian lihat kulit sekitar lukanya sehat ya, jadi sudah bagus sekali, karena kita inginnya kulit sekitar lukanya terjaga, jadi nggak lecet, nggak maserasi, atau nggak bertambah lebar. Nah, ini juga saya menggunakan transparan film. Nah, ini yang advanced wound produknya atau advanced wound teknologi, yaitu menggunakan negative pressure wound therapy atau NPWT ya. Kemarin mungkin di webinarnya SME sudah sangat sering sekali membahas ini, teman-teman. Ya, tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyerap eksudat dan juga melindungi kulit sekitar lukanya agar tidak maserasi dan juga mempercepat proses pertumbuhan jaringan granulasi atau pertumbuhan jaringan baru. Nah, ini penggunaan hidrokoloid pada luka bakar stadium 2 ya, jadi efektif untuk mencegah terjadinya maserasi, mempercepat proses epitelisasi atau proses keratinosit di epidermis ya. Jadi lebih optimal. Kemudian jangan lupa untuk fiksasi menggunakan ini nih teman-teman. Gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar dia lukanya tidak terjadi hipergranulasi atau bahkan terjadi scar atau keloid. Saya biasanya menggunakan ada masalah pada bekas luka atau terjadi kontraktur atau misalkan terbentuk keloid atau scar. Nah, ini ya, ada juga namanya adalah dermalin. Dermalin ini biasanya digunakan ya, untuk mengurangi bekas luka. Jadi dia adalah silikon scar sheet ya, jadi lembaran silikon yang memang didesain medis ya, untuk bisa digunakan pada permukaan luka, terutama yang ada keloid, untuk dia bisa menghilangkan, tapi pasti penggunaannya sangat lama sekali ini teman-teman, bisa sampai 2 bulan, 3 bulan gitu ya, dan itu ada teknik penggunaannya. Nah, ini beberapa case study yang kita aplikasikan tadi sesuai dengan evidence based dressing yang dioptimalkan teman-teman agar bisa terjadi proses penyembuhan luka yang cepat ya. Nah, ini pada luka DFU ya, sembuh dalam 3 bulan teman-teman. Ini juga sembuh dalam 3 bulan ya, dari
luka stadium 4 ya. Ini dalam 4 bulan. Nah, kalau ketemu kasus luka kayak gini kira-kira mau diapakan? Tentu dalam benak kita ini lukanya luar biasa. Ini harusnya nggak terjadi. Kenapa? Karena kita tahu. Karena ini kenapa bisa kering seperti ini? Karena dibiarkan terbuka, ya. Dibiarkan terbuka, hanya dikasih apa? Misalkan betadin atau misalkan kasih rifanol gitu ya, sehingga lukanya menjadi sekar atau juga nekrotiknya nggak hilang-hilang. Ini yang mengakibatkan kenapa luka kronik ya jika tidak ditangani akan mengalami delay wound healing. Atau kalaupun juga misalkan kita nggak ngerti, tidak sedikit luka kronik yang jika kita tangani dan kita nggak ngerti proses perlindungan tahap epitelisasi atau maturasi atau remodeling, ini tidak sedikit yang berubah menjadi terbentuknya adanya keloid seperti ini atau kontraktur ataupun juga scar. Nah, mungkin ya teman-teman itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya modern dressing ini sangat penting untuk mengimprove healing outcomes ya. Jadi penyembuhan luka bisa terjadi lebih cepat. Kemudian dressing selection atau pemilihan dari modern dressing. Jadi tidak hanya modern dressingnya ada, tetapi pemilihan penggunaan modern dressing tadi yang sesuai dengan evidence based practice adalah sebuah kunci untuk menjadikan penyembuhan luka ini atau manajemen perawatan luka ini menjadi optimal. Ya, dan juga tetap integrasi dari multidisiplin ini sangat mendukung terhadap wound management dan juga perawatan yang optimal pada pasien. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Kak Ulis. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nurse Agung yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Di tengah kesibukannya nih ya, beliau luar biasa untuk menyempatkan waktunya. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan boleh langsung tuliskan di kolom chat atau mungkin bisa raise hand. Di sini ada satu pertanyaan dari Kak Adifa. Pertanyaannya, dressing pada luka akut dan luka kronis, apakah ada perbedaan khusus? Mungkin boleh jawabannya, silakan Terus Agung. Baik, terima kasih Bu Ulis. Ya, terima kasih Kak Diva atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi apakah ada perbedaan tata laksana dressing pada luka akut dan kronis? Jadi pada prinsipnya semua dressing yang kita gunakan adalah harus menciptakan lingkungan luka yang lembab. Ya, kalau misalkan dressing pada luka akut tentu kalau misalnya dia lukanya yang primary dressing atau primary intention healing yang artinya tidak ada kerusakan atau kehilangan jaringan, cukup ditutup saja secara oklusif. Kita nggak membutuhkan hidrogel, krim atau misalkan antibakterial gitu, antimikrobial, cukup ditutup aja karena lukanya sebetulnya lukanya bersih teman-teman. Dan itu bisa sembuh sesuai dengan fase penyembuhan luka yang kemarin dokter Indah sampaikan ya, ada inflamasi, proliferasi dan maturasi kurang lebih 1 bulan ataupun 21 hari ya, antara 21 hari sampai dengan 1 bulan luka akut itu bisa sembuh, misalkan luka pasca operasi. Tetapi kalau misalkan luka akut adalah luka yang ada kerusakan atau kehilangan jaringan, seperti halnya misalkan luka trauma, kecelakaan dan seterusnya, ya, itu masuknya ke secondary intention healing atau penyembuhan sekunder. Nah, itu tentu harus disesuaikan dengan kondisi luka. Kalau misalkan ada kehilangan jaringan yang agak dalam, kita harus lindungi agar tidak terjadi masalah yang berlanjut, atau misalkan hindari penggunaan yang cairan yang toksik tadi, atau kita gunakan yang bisa mempercepat pertumbuhan jaringan baru seperti tadi metcovazine red gitu yang ada hyaluronic acidnya, agar apa? Agar pertumbuhan jaringannya optimal. Ya, baru tetap harus dilakukan fiksasi. Gitu ya, teman-teman. Kalau luka akut saya rasa lebih simpel, tetapi jangan sampai kita melakukan kesalahan yang mengakibatkan adanya kontaminasi yang bisa berakhir pada infeksi. Ya, jadi tugasnya kita adalah menjaga agar akut ini nggak berubah menjadi kronik. Itu ya. Nah, Ada lagi tambahannya, Terus Agung? Sudah cukup ya untuk jawabannya. Bapak Ibu yang lain, apakah ada lagi pertanyaan untuk Terus Agung? Atau sudah cukup nih karena sudah mepet waktu Jumatan ya Bapak Ibu ya, mungkin kita cukupkan sesi diskusi bersama dengan Nurse Agung. Atau Bapak Ibu yang lainnya ada lagi yang ingin bertanya? Atau nih Pak Denny, sepertinya ada pertanyaan Pak Denny nih, sudah on cam. Mungkin boleh silakan jika ada pertanyaan. silakan. Aman? Aman katanya.
Baik. Oke, baik Bapak Ibu yang lainnya, jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan sesi diskusi bersama dengan Nurse Agung. Mungkin Nurse Agung boleh diberikan closing statement ya untuk kegiatan hari ini, silakan Nurse. Oke, baik teman-teman, ini adalah sebuah tantangan bagi kita semua dalam melakukan tata laksana luka, terutama luka kronis ya di Indonesia, bahwasanya kita mesti dihadapkan pada keterbatasan alat dan bahan dan juga keterbatasan pada kompetensi teman-teman nakes di seluruh Indonesia ya, yang harapannya ke depan kita punya standar nasional yang memang itu mengharuskan dan mewajibkan kita dan memfasilitasi kita untuk bisa mengaplikasikan modern dressing di semua layanan tatanan kesehatan di seluruh Indonesia, baik di di FKTP maupun juga di FKRTL. Dan pesannya tetap semangat untuk Bapak Ibu ya. Ikuti terus kegiatan bersama Solusi Medical Event. Insya Allah kita hadirkan informasi yang memang up to date dan juga yang relate dengan kegiatan kita di klinis. Terima kasih dari saya kembalikan ke Mbak Ulis. Saya Siap, tutup. terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada sesi foto bersama. Silakan untuk dibuka on cam-nya nih ya Bapak Ibu. Kita foto bersama terlebih dahulu bersama dengan Nurse Agung. Oke, siap. Berikan senyum terbaik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Siap, sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan juga Nurse Agung yang sudah memberikan waktunya hari ini. Mudah-mudahan perjalanannya selamat sampai tujuan. Sehat selalu Nurse Agung. Kita ketemu lagi di next webinar selanjutnya. Terima kasih Nurse Agung.